Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yo sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 11 Agustus tahun 2023. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Video pembelajaran. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu.
Dunia ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Video pembelajaran. Ini apa? Telur, Ini apa? 2 gelas air. Saya akan memasukkan telur ke gelas ini. Apa yang terjadi? Tenggelam. Sekarang, telur yang sama akan saya masukkan ke gelas berikutnya. Wah, mengapung Miss Mary. Kenapa telur ini bisa mengapung? Karena airnya sudah diberi garam. Air garam inilah yang membuat telur ini tidak tenggelam. Jadi artinya, jadilah seperti garam, yang walaupun wujudnya sudah berubah dan tidak dapat dilihat, tapi dampaknya masih dapat dirasakan. Kadang kita tidak perlu terlihat untuk bisa jadi berkat. Oke? Video pembelajaran. Kecerdasan merupakan salah satu hal yang dijadikan tolak ukur kesuksesan di masa depan. Biasanya, tingkat kecerdasan seseorang dapat dilihat melalui tes. Selain melalui tes psikologi, orang-orang dengan IQ tinggi juga bisa dikenal lewat pola pikirnya. Tak hanya itu, perilakunya sehari-hari juga bisa menentukan seberapa cerdas seseorang. Para peneliti dunia membeberkan kebiasaan-kebiasaan unik yang sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki IQ tinggi. Setidaknya ada 6 kebiasaan unik yang mereka lakukan. Yang pertama, senang menyendiri. Dari 2 peneliti yakni Norman Lee dari Singapore Management University dan Satoshi Kanazawa dari The London School of Economics and Political Science mengungkapkan salah satu kebiasaan orang dengan IQ tinggi. Mereka senang menghabiskan waktu sendiri atau me time. Tak hanya itu, mereka yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata juga ternyata cenderung tidak nyaman jika berada di tengah-tengah keramaian. Yang kedua, cenderung berantakan. Kebiasaan lain orang cerdas adalah cenderung berantakan. Menurut peneliti dari University of Minnesota,
Mereka yang berada dalam lingkungan berantakan menghasilkan lebih banyak ide kreatif dibandingkan pada tempat yang rapi. Sementara itu, Profesor Cornel Robert C. Sternberg menyebutkan kecerdasan adalah kemampuan belajar dari pengalaman. Kecerdasan juga menangani konsep abstrak serta menggunakan pengetahuannya dalam rangka memahami lingkungan seseorang. Yang ketiga, sering mengkritik diri sendiri. Berdasarkan studi tahun 1999 dari Cornell University, orang yang tidak berkompeten tidak mengenali ketidakmampuan diri sendiri. Ini membuat penilaian diri mereka menjadi meningkat. Fakta ini berbeda dengan pemikiran banyak orang yang menyebutkan orang cerdas memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Namun, ternyata studi itu menyebut orang yang kompeten cenderung meremehkan kemampuan mereka sendiri. Mereka disebut tahu berapa banyak pengetahuan yang ada di luar sana. Jadi, orang cerdas cenderung mengkritik dirinya sendiri, bukan malah bersikap percaya diri. Yang keempat, senang dengan hal yang menantang. Orang cerdas juga disebut tidak merasa cepat puas dengan pencapaiannya. Mereka dengan IQ tinggi ternyata senang menantang dirinya sendiri untuk mencoba hal yang lebih ekstrim. Yang kelima, sering begadang. Mereka yang memiliki IQ tinggi juga tidak memiliki jam tidur yang banyak. Orang-orang tersebut akan menghabiskan waktunya dengan hal produktif. Orang yang masuk golongan ini senang dengan suasana malam, karena saat itu suasana cenderung hening untuk berpikir dan merancang sesuatu. Yang keenam, suka berbicara sendiri. Hal unik lainnya adalah mereka suka berbicara sendiri. Ini terjadi baik dalam hati maupun bentuk tulisan. Kebiasaan tersebut ternyata meningkatkan daya ingat dan memperkuat ketajaman pola pikir. Jadi bukan berarti tidak waras, namun berbicara sendiri bisa dilakukan oleh orang jenius. Itulah 6 kebiasaan unik yang orang cerdas lakukan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Video dakwah. Kenapa hati ini masih keras Ustadz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustadz. Datang seorang bertanya kepada Nabi, an qaswatil qalbi, hatinya keras, mil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal, hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan kok nasinya cuma 2 kan. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah. Lihat bajunya, dijahit sobek, dijahit sobek, rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi. Azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat,
Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain insyaallah. Amin. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertahanan Nasional, rupanya suratnya 5. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah saya wakafkan Ustaz. Na'udzubillah. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah. Berdirilah di tepi kubur tempat jenazah. Kubur, suruh kawan satu nyenggol dari belakang. Masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah. Sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies. Mobilmu yang mewah akan dijual, suratnya akan berganti di kantor Samsat. Tanahmu akan diganti akte notaris. Kau hanya akan membawa 2-3 helai kain kafan, digulung macam dodol Garut. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada orang Islam mati bawa seragam, ada. Tadi saya baru dikasih jaket kulit, sayang sekali, tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati, Abdul Somad. Kenapa nggak dipakai sekarang? Panas. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau infak sedekah untuk masjid, itulah yang akan kekal abadi. Yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal, tapi terang kuburnya, lapang makamnya insya Allah. Amin. Pikirkan, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang yang cerdas bukan otaknya hebat. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal berpikir setelah mati. Ini banyak orang mikirnya setelah pensiun. Saya alhamdulillah Pak Ustaz sudah siap nih setelah pensiun nanti. Memangnya yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Banyak malaikat maut datang sebelum pensiun. Pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati. Lama berpikir sakit hati. Tugas kita itu hanya belajar. Kapasitas kita itu hanya sampai berusaha paham. Paham benar atau tidak itu di luar kuasa kita. Kalau memang sampai pada paham, berarti memang Allah menganugerah itu. Kalau tidak, berarti belum rezeki. Sama kayak orang kerja. Ya wis, ayo fokus kerja saja sebaik mungkin. Kalau hasilnya banyak, alhamdulillah. Kalau tidak, ya memang itu di luar kuasa kita. Apa kata Nabi SAW? Allah akan berikan pahala itu istana di surga. Karena Nabi SAW mengatakan di awal hadisnya, siapa yang membangun rumah untuk Allah di muka bumi, Allah akan bangunkan bagi istana di surga. Allah akan berikan pahala itu bagi orang yang membangun rumah Allah di muka bumi walaupun seperti sarang burung. Sarang burung 20.000 rupiah, 10.000 rupiah. Ada kotak amal di pinggir jalan masjid, karo. Digabung, beli semen, beli batu bata, beli keramik, antum sudah dapat istana di surga. Tuh, mudah, gak sulit, gitu kan? Makanya jangan negosiasi sama syaitan ini lewat kotak amal. Yang saya sudah bantu kemarin. Itu kemarin. Kalau kotak amal itu setahun, 365 hari ditaruh di situ. Antum sumbang sehari sekali, 365 istana di surga. Apa yang satu kali? Ini syaitan busy. Kemarin-kemarin sudah dicatat buku amal. Hari ini harusnya setiap hari. Karena buku amal kita terbuka setiap hari, kan gitu. Jangan sia-siakan peluang itu. Apapun impianmu, tetaplah optimis. Jika kau tak bisa terbang, berlarilah. Jika kau tak bisa berlari, berjalanlah. Jika kau tak bisa berjalan, merangkaklah. Apapun keadaan, jangan alasan. Karena impianmu tak bisa diraih dengan banyaknya alasan. Kewajiban anak perempuan kepada orang tuanya setelah dia menikah. Yang pertama, membantu kehidupan orang tuanya. Yang kedua, tetap berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, menjaga silaturahmi dan komunikasi dengan orang tua. Yang keempat, tidak menyakiti dan menggantungkan diri lagi kepada orang tua. Dan yang kelima, melayani orang tua di masa rentanya. Maka pilihlah suami yang tetap bisa menjaga silaturahmi dengan baik kepada orang tuamu. Sekecil apapun yang kamu punya, sesedikit apapun yang kamu punya, cukup
buat biayain hidup. Tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan cukup kalau untuk membiayai gaya hidup. Sing sopan kalau dagang ya, karena bagi kita dagang itu adalah amal soleh. Beli nggak beli orang nggak ada masalah. Jangan baik kepada pelanggan supaya dia beli. Baiklah kepada pelanggan karena baik itu disukai Allah. Beli nggak beli sama saja. Yang penting jadi amal. Kalau saudara sakit hati, berarti saudara lebih ngarep-ngarep dia menghormati. Tidak harus orang beli. Orang kalau nggak ada takdirnya rezeki nggak akan beli. Kalaupun beli, nggak beli sama. Dua-duanya jadi amal. Ya, kalau nanti nggak dapat uang jangan mengeluh. Karena rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang. Mungkin rezekinya dalam bentuk pengalaman, rezekinya dalam bentuk penolakan. Tenang aja, jalanin aja. Jadi cara berpikirnya stoik itu, hidup ini untuk bahagia. Cara untuk bahagia itu dengan cara melakukan kebaikan. Nanti arahnya apapun yang kita alami, apapun yang menimpa kita, mari kita respon, mari kita jalani tetap dengan memegangi kebajikan. Intinya itu. Tapi nanti dalam perkembangan belakangan, kata-kata stoik ini jadi istilah populer, termasuk di barat. Untuk menyebut, jadi kalau kita disebut, wah Habib ini stoik orangnya. Stoik itu istilah untuk orang yang meskipun mengalami penderitaan, meskipun mengalami kesulitan, rasa sakit, macam-macam, dia tangguh, kuat, tidak mengeluh. Video dakwah. Saya itu anak perempuan satu-satunya sing cuwedek kalih ayah kula. Sampai ada di mana suatu hari kula niku ngomong, aku urip wedi apa? Aku gak wedi apa-apa. Mergo apa? Aku ana ayah, menene aku susah ya ana ayah. Saking cintanya kula kalih ayah kula langsung ditegur kalih Gusti Allah. Diambil orang yang paling saya cintai. Begitu diambil bel pun rasane ajur dunyai kula. Jadi kita selalu diuji dengan apa yang kita cintai. Video dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang-orang, sebagian orang yang sudah bekerja keras, banting tulang, bangun paling pagi, tidur paling malam, bekerjanya sangat keras, luar biasa banget, sampai capek, sampai lelah, sampai letih. Tapi kok kehidupannya tidak berubah, tapi kok keadaannya begitu-begitu saja, tapi rezekinya nggak banyak. Apa yang didapat langsung habis, apa yang didapat langsung habis. Jadi nggak bisa punya tabungan, nggak bisa beli apa-apa. Itu kenapa sih? Apa sih? Padahal kerjanya udah keras banget. Maka jawabannya salah satu yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, seorang ulama besar, di dalam kitabnya Za'adul Ma'ad. Beliau mengatakan, teman-teman, kalau ini yang dirasakan oleh teman-teman, bekerja sudah sangat keras, bekerja sudah sangat luar biasa, pagi sampai malam, udah sampai capek banget, tapi kok kerasanya nggak dapat apa-apa. Hindarilah 3 hal, karena ini bisa membahayakan dan bisa membuat kita rezekinya jauh. Yang pertama adalah tidur di waktu pagi. Jadi tidur habis subuh atau tidur di waktu pagi itu sebenarnya tanda bahwa malas-malesan. Jadi kita tuh dilarang sama Rasulullah untuk tidur setelah subuh, tidur di waktu pagi. Bahkan Rasulullah itu mendoakan, ya Allah berkahilah, berikanlah berkah kepada orang-orang, kepada umatku di waktu pagi. Jadi kalau kita di waktu pagi itu kalau bisa jangan tidur. Udah habis subuh, kalau bisa bangun. Ya kecuali teman-teman bekerja sampai pagi banget ya, misalnya kerja pulang baru jam 3, jam 4 baru pulang. Ya kalau sesekali nggak apa-apa, tapi kalau bisa jadikan kebiasaan habis subuh itu sudah produktif, sudah beraktivitas. Karena itu golden time, itu waktu-waktu yang sangat-sangat baik untuk berpikir dan bekerja. Maka jangan tidur di waktu pagi. Usahakan, kalau punya suami pagi-pagi masih tidur, tolong bangunkan. Kalau punya istri pagi-pagi masih tidur, tolong bangunkan. Itu kalau orang tua kita bilang rezekinya nanti dipatok sama ayam. Yang kedua itu rezekinya tersumbat karena ibadahnya, sholatnya males-malesan ala kadarnya, sholatnya sering tidak tepat waktu. Artinya membangun hubungan sama Allah itu kok kayaknya nggak serius. Maka Allah juga bisa jadi nanti nggak serius ngasih rezeki sama dia itu. Jadi
sholatnya suka telat, malas-malesan, bolong-bolong, tidak jadi prioritas, tidak mengikutkan hati ketika beribadah, nah itu yang membuat rezeki jadi terhambat. Jadi jangan sampai kita tuh mengejar-ngejar dunia, ngejar-ngejar rezeki, tapi lupa sama yang ngasih rezeki. Dan yang ketiga, yang membuat seseorang itu rezeki terhambat adalah berkhianat. Berkhianat kepada dirinya, udah bikin agenda tapi nggak dikerjakan, bikin rencana nggak dikerjakan, dan juga berkhianat tidak jujur kepada orang lain. Hati-hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir